Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Bu Guru hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk pelajaran tematiknya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga belajar kita kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang disiapkan buku tematiknya. Dibuka halaman 101. Kita akan belajar tentang mengenal satuan panjang tidak baku. Ya, kita akan mengenal satuan panjang tidak baku. Lihat. Rasti ingin bermain lompat tali. Sebelum bermain ia merangkai karet gelang menjadi sebuah tali. Ya, jadi karet disusun-susun lalu menjadi sebuah tali ya. Rasti mengukur panjang tali yang telah dibuatnya. Ia menggunakan jengkal tangannya. Anggota tubuh dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Nih, seperti ini ya jengkal ya. Namanya jengkal. Dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Nih, namanya jengkal. Ya. Kenapa disebut dengan ukuran satuan panjang tidak baku? Karena setiap jengkal kalian dengan orang lain itu berbeda panjangnya. Ya. Jadi lebar telapak tangan kalian itu berbeda dengan yang lain. Walaupun umur kalian sama, tapi belum tentu lebar telapak tangan kalian itu sama dengan teman kalian. Contohnya, misalkan teman kalian mengukur panjang buku tematik. Misalkan Safia mengukur panjang buku tematik lalu diukur menggunakan jengkal. Nah, pas Safia hitung ada 2 jengkal panjang buku tematik. Tapi belum tentu pas Adit mengukur sama panjangnya seperti Safia, ya. Karena apa? Karena lebar tangan Safia dengan lebar tangan Adit itu berbeda. Ya, siapa tahu pas Adit mengukur panjang buku tematik hanya 1 jengkal lebih, ya. Tidak ada 2 jengkal tangan atau telapak tangan. Makanya disebutnya dengan satuan tidak baku karena panjangnya tidak pasti atau panjangnya berbeda, ya. Ini kalian masih belajar tentang satuan panjang tidak baku. Nanti kalian akan belajar tentang satuan panjang baku, ya. Lanjut. Di bawahnya ya. Membuat laporan hasil pengamatan. Pengukuran menggunakan jengkal merupakan pengukuran yang tidak baku. Pengukuran tidak baku merupakan pengukuran yang tidak menggunakan alat ukur baku. Misalnya pengukuran menggunakan jengkal. Panjang jengkal setiap orang berbeda-beda sehingga hasil pengukurannya juga berbeda. Ya, seperti tadi yang Ibu jelaskan. Tapi untuk pengukuran panjang satuan tidak baku itu ada bermacam-macam ya. Ada jengkal, ada hasta, depa, sama langkah. Tapi kita akan belajar terlebih dahulu jengkal dulu ya. Oke, sekarang dibuka halaman 102. Ya, halaman 102. Kalau tadi halaman 101, kalau sekarang halaman 102 ya. Ingat ya, mengukur panjangan dengan satuan tidak baku itu
ada jengkal, hasta, depa, sama langkah. Jadi ada 4 ya. Untuk mengukur panjang dengan satuan tidak baku ada jengkal, hasta, depa, sama langkah ya. Nah, sekarang kita langsung tugas aja, yaitu yang pertama adalah mengukur dengan menggunakan jengkal ya. Jengkal tangan. Hasil pengukuran menggunakan jengkal tangan nih. Ini sudah ada 5 kotak. Nah, di sini sudah diberikan contoh nomor 1 buku tulis. Buku tulis itu adalah ukuran bendanya ada 2 jengkal. Nah, nanti kalian lanjutkan nomor 2, 3, 4 dan 5-nya. Terserah, bebas, kalian mau boleh mengukur TV, boleh mengukur handphone mama kalian, boleh mengukur kardus atau buku paket tematik atau buku gambar. Terserah, bebas. Nanti kalian mengukurnya menggunakan jengkal ya. Nanti ditulis, misalkan ibu kasih contoh TV, misalkan TV 5 jengkal tangan ya, bisa ya. Jadinya bebas, bahannya boleh apa saja ya. Tadi untuk tugas pertama yaitu halaman 102 ya, mengukur menggunakan jengkal. Nah, kalau yang sekarang adalah mengukur, tugas yang kedua adalah mengukur menggunakan batang korek api dan cotton bud, yaitu halaman 113 ya. Halaman 113 mengukur menggunakan cotton bud dan korek api. Di sini ada kotak 5, ada 10 ya. Jadi 1 sampai 5 itu mengukur menggunakan korek api, 6 sampai 10 itu mengukur dengan menggunakan cotton bud ya. Bendanya boleh sama seperti tadi kalian mengukur dengan jengkal, tidak apa-apa. Tapi nanti panjangnya pasti berbeda. Karena cotton bud dan korek api dan jengkal kalian itu panjangnya berbeda ya. Oke, paham kan? Ingat, 1 sampai 5 itu mengukur dengan batang korek api, 6 sampai 10 mengukur dengan cotton bud. Nah, ibu akan berikan contoh seperti ini ya. Nih, ibu mengukur remote TV dengan menggunakan cotton bud. Nah, tadi ibu sudah susun cotton budnya 1 per 1. Jadi panjang remote ada 1, 2, 3. Ada 3 cotton bud ya. Nanti kalian mengerjakannya seperti itu ya. Kalau menggunakan korek api itu lebih kecil, pasti jumlahnya juga lebih banyak. Nanti kalian susun saja di sini ya. Paham kan? Ini ibu menggunakan cotton bud. Nanti 1 sampai 5 kalian menggunakan cotton bud dan 6 sampai 10 kalian menggunakan korek api ya. Nanti apabila sudah selesai langsung kirim ke Bu Guru. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.